Nah, ada cerita dari Nur. Cerita ini pengalaman Nur yang kerja di tempat makan soto. Nur ini kan masuk kerja di tahun 2018, diajak sama temennya yang kebetulan itu satu desa. Warung makannya ini rame banget dan ada mes buat karyawannya. Nama pemiliknya itu Pak Muhdi. Warung sotonya itu buka 24 jam dan mereka itu kerja shift-shiftan gitu. Gak ada yang aneh, di hari pertama Nur kerja, sampai gak kerasa udah 2 bulan Nur itu kerja di sana. Sampai suatu hari, Siti ini tuh cerita pernah ngeliat sosok pocong kayak lewat gitu di gudang penyimpanan barang. Dan di gudang itu yang boleh masuk itu cuma Pak Mukdi. Dan di setiap jam 9 malam kedengeran suara lirih orang nangis dari dalam gudang. Besok paginya Nur kan kebagian shift pagi. Kayak biasanya karyawannya itu bersih-bersih. Nah pagi itu Nur ini ditunjuk sama Pak Mukdi buat bersihin gudangnya. Kagetnya pas masuk ke gudang, di sana itu ada banyak bunga sesajen. Dalam hati Nur itu, apa bener yang dibilang orang-orang? Nah, pas Nur mau beresin nih, Pak Mudi masuk. Dia bilang, kalau Nur itu nggak boleh pegang bunganya dan cuma boleh nyapu di area tertentu yang udah dikasih tahu sama Pak Mudi. Nur yang panik ngelihatnya, dia langsung kerjain buru-buru kan. Abis itu, dia langsung ke dapur bantuin masak Bi Ijah yang paling tua di sana. Karena Nur pengen tahu, dia ini pura-pura nanya, kenapa ya warung sotonya itu nggak pernah sepi. Dari karyawan pabrik yang lewat situ suka mampir. Terus banyak juga orang-orang yang tahu-tahu tuh pengen beli soto di situ. Bi Ijah ini bilang, sebenarnya rasa sotonya itu yang nggak enak-enak banget. Kuahnya juga bening. Ya mungkin udah rezekinya Pak Mukdi kali. Sore itu ada karyawan baru dari Jawa Timur. Namanya itu Husna. Kata Pak Mukdi, dia bisa satu mes sama Nur. Jadi di dalam satu mes itu bertiga. Di jam-jam menjelang maghrib, Nur ini jalan ke gudang. Nah jadi gudangnya ini tuh ngelewatin lorong-lorong kecil. Lagi jalan, dia itu ngeliat ada cewek ketawa menyeringai gitu. Mulutnya lebar, bola matanya tuh hampir copot. Dia juga ngerasa ada yang ngikutin. Badannya tuh kayak kerasa berat gitu. Mungkin kalau orang-orang sekarang tuh nyebutnya ketempelan. Ya udah kan, karena dia juga gak kenapa-napa, baliklah dia ke mes. Tadinya dia itu mau nanya sama Husna, tadi dia ke gudang apa enggak, tapi akhirnya nggak jadi karena takutnya nanti malah bikin Husna takut atau nggak percaya sama apa yang dialami sama Nur. Singkat cerita, Husna kan udah seminggu kerja di sana. Tingkahnya dia ini mulai aneh. Udah 3 hari dia itu diem. Kalau ditanya juga ngejawabnya tuh seperlunya, nggak kayak biasanya. Kamu kenapa Hus? Nggak betah di sini? Apa kamu sakit? Enggak, aku nggak apa-apa. Di jam pulang, mereka balik ke mes. Husna itu masih diem, tatapannya kosong. Terus dia itu nyamperin Nur sama Siti. Husna ini bilang kalau katanya dia nggak betah karena sering diganggu. Bahkan kalau dia udah sampai di mes. Jadi tuh diganggunya nggak cuman di sekitar gudang, di tempat kerja. Bahkan pas dia mau istirahat aja tuh masih ada gangguan-gangguan juga. Nur yang gak paham langsung nanya, kamu diganggu siapa? Karyawan laki-laki? Bukan. Terus anak kecil sama pocong. Kata Husna, dia itu selalu ngeliat anak kecil nangis di deket panci kuah soto. Kalau dideketin, anak kecil ini tuh lari ketakutan. Tapi Husna tetap bertahan kerja di sana karena sebulannya dia itu nanti di tanggal 28. Hari-hari berikutnya, Husna ini tuh masih kelihatan aneh. Diem, udah gitu masih suka bengong.
Sampai Pak Mukdi itu negur Husna, soalnya banyak pelanggan yang datang, kok dia malah diem aja gitu. Waktu itu karyawan pabrik lagi pada istirahat, jadi kebayangkan ramainya itu gimana. Lagi banyak pelanggan, tiba-tiba Husna ini kejang di tempat cucian piring. Siti yang ngeliat kan langsung teriak minta tolong. Anehnya Pak Mukdi yang tahu itu kayak biasa aja gitu, kelihatan tenang. Cuma nyuruh buat dibawa ke gudang belakang dan Husna dibiarin sendiri. Bi Ijah sesepuh di sana itu disuruh Pak Mukdi buat ambil air dari tong samping dapur. Udah tuh Pak Mukdi mulai komat kamit. Terus Husna ini nggak berontak, kadang ketawa, terus kadang nangis. Abis itu Husna ngomong, "Ma, aku sakit, tolong." Abis itu Pak Mukdi keluar manggil istrinya. Nur yang gak pernah ngeliat istrinya Pak Mukdi itu kaget, karena istrinya Pak Mukdi ini tuh kurus kering, mukanya pucat. Padahal ya kalau dipikir Pak Mukdi ini kan banyak uang ya, harusnya ada buat perawatan. Tapi kenapa istrinya itu sakit-sakitan gitu. Istrinya Pak Mukdi nangis, Husna juga langsung meluk istrinya. Jadi siapa sebenarnya anak kecil ini? Nur, Siti, dan teman-teman lain yang ngeliat kejadian itu cuma diem sama pikiran mereka masing-masing. Gak lama setelah itu, Husna sadar Pak Mukdi nyuruh istirahat sekitar 15 menit. Kalau udah, disuruh kerja lagi. Husna yang ngerasa pusing gak dibolehin pulang. Padahal sebelumnya tuh udah pamit tapi gak diizinin. Sebelumnya, ada banyak rumor dari orang-orang kalau warung soto Pak Mukdi itu bisa rame dari pesugihan. Masih ada kejadian-kejadian aneh semenjak Husna ini sering kesurupan. Kadang diteror di tempat kerja, bahkan di mes, suara ketukan pintu, dan mimpi-mimpi serem yang bikin dia itu susah buat tidur. Nur yang tadinya juga gak pernah ngalamin apa-apa, dan di awal kan Siti udah cerita, dia gak percaya kan. Dia mulai penasaran, seserem apa sebenarnya cerita warung sotonya Pak Mukdi. Kata Siti, kalau anak Pak Mukdi itu meninggal dan sebelum meninggal itu dia sakit tenggorokan, tapi kayak dicekik gitu. Itu pun sebelumnya nggak kenapa-napa. Habis kejadian anaknya meninggal, Pak Mukdi ini tetap ngebuka warung sotonya. Banyak yang bilang anak Pak Mukdi ini tuh dijadiin tumbal pesugihan sama bapaknya sendiri, biar warung sotonya itu rame terus. Dan tumbal selanjutnya istrinya Pak Mukdi. Makanya kenapa sekarang istrinya sakit-sakitan. Kesehatan istri Pak Mukdi tuh makin hari makin menurun, dan warung masih tetap dibuka. Bahkan Pak Mukdi tuh masih standby di warungnya, walaupun dia tahu istrinya sakit parah. Ada satu bis gitu, mampir buat makan. Semua karyawan sibuk ngelayanin pembeli. Tiba-tiba ada 2 orang ngedatengin Pak Mukdi dan ngabarin kalau istrinya itu udah meninggal. Pak Mukdi nyuruh 2 orang ini buat pulang duluan. Kalian pulang duluan aja, habis ini aku nyusul, masih banyak orang. Ya udah kan, 2 orang itu pamitan. Nur yang lagi di dapur samar-samar tuh dengar obrolan Pak Mukdi, kayak lagi sama seseorang, tapi nggak tahu orang itu siapa. Ini semua akan selesai. Malang sekali nasibmu, istriku. Nur yang dengar Pak Mukdi ngomong kayak gitu, dia bingung apa maksudnya. Dia ini kan lagi cuci piring. Tiba-tiba, sejak kapan kamu di sini, Nur? Baru masuk, Pak. Yang bener kamu? Iya, Pak. Keluarlah Pak Mukdi. Terus Bi Ijah dipanggil. Ternyata Pak Mukdi ini pulang dan Bi Ijah yang ngegantiin. Pak Mukdi percaya sama Bi Ijah buat ngelayanin pembeli. Seminggu setelah istrinya Pak Mukdi meninggal, warung sotonya itu makin rame. Sampai jam kerja karyawan itu ditambah 1 jam. Waktu itu Nur masuk shift 2. Sekitar jam setengah 10, dia izin ke kamar mandi. Pas mau masuk, dia ngerasa kayak ada orang lagi di dalam kamar mandinya. Ya udah ditungguin sama Nur. Tapi kok udah lama gak keluar-keluar. Gak lama datanglah si Siti. Dia juga mau buang air kecil.
Ditanya kan, "Kamu lagi apa, Nur?" "Lagi nungguin. Ini lagi ada orang mandi di dalam." "Siapa? Bukannya semua karyawan lagi di luar ya?" Akhirnya Siti masuk dan pintunya tuh gak dikunci. Gak ada siapa-siapa. Nur yang lagi-lagi kaget nyoba ngelupain. Apa iya cuma perasaannya aja? Tapi dia beneran ngerasa tadi suara air. Masa salah denger? Siti udah selesai, giliran Nur yang masuk. Lagi di dalam, dia ini tuh denger ada benda jatuh. Kencang banget. Dia keluar, dia nyari-nyari barang apa tadi yang jatuh. Tapi kok lagi-lagi gak ada apa-apa. Singkat cerita, warung Pak Mukdi kan jadi lebih ramai dari biasanya. Setiap hari ada banyak pelanggan baru yang mampir. Sampai suatu hari ada rombongan mobil, isinya 4 orang dan 1 anak kecil. Anak kecil ini tuh diem aja di parkiran. Mereka ini pesen soto. Diajak masuklah si anak kecil tadi yang diem aja. Abis itu kan sotonya udah siap, udah ditaruh di meja mereka. Anak kecilnya ini usianya sekitar 3,5 tahun. Dia itu nangis kenceng, gak mau disuapin. Pelanggan yang lain sampai ngeliatin ke anak ini. Dia itu nangis sambil nunjuk ke arah meja-meja, ketakutan, matanya sambil merem gitu. Terus dia ini bilang, "Mbak, pocong mbak." "Di mana?" "Di depan Umi lagi muntahin sotonya." Nah, karena anaknya udah gak kuat ngelihat pocong-pocong itu, dia itu sampai teriak histeris. Semua pembeli yang denger kan penasaran kan, anak kecil kok bisa ngomong gitu. Mereka juga denger apa yang diomongin sama si anak ini. Ada beberapa pembeli lain yang berhenti makan karena mereka itu denger ada pocong lagi ngeludahin makanannya. Nur akhirnya beresin sisa makanan. Kagetnya dia, sotonya utuh gak dimakan. Nur buru-buru nyamperin Bi Ijah, terus bilang kejadian tadi. Di sini Nur itu malah disuruh diem sama Bi Ijah. Takutnya nanti Pak Mukdi malah tahu. Pikir Nur hal yang wajar kalau sotonya gak dimakan. Tapi karena dia ngeliat muka orang-orang yang ninggalin itu kayak aneh. Seminggu setelah kejadian itu, Pak Mukdi nyuruh shift 1 sama 2 itu masuk barengan. Kata Pak Mukdi belum dapat karyawan lagi karena warungnya itu makin rame. Kalau orang yang gak ditambah, gak bakalan bisa ngelayanin pembeli yang membludak. Tapi ada 3 orang yang nolak masuk bareng. Alasannya capek kalau harus kerja long shift. Bukannya dikasih keringanan, tapi Pak Mukdi ini malah ngancem, "Kalau kalian gak mau, cari aja pekerjaan lain." Mau gak mau mereka nuruti karena mereka butuh pekerjaan. Nur sama Siti sendiri juga terpaksa harus ngikuti kemauan Pak Mukdi. Buat nolak mereka itu gak berani karena masih karyawan baru. Kuah soto habis, mungkin kira-kira tinggal 5 porsi. Habis itu Pak Mukdi tuh buru-buru tuh masuk ke gudang. Keluar dari gudang, mukanya tuh kelihatan marah. Dia langsung ke dapur nyari Bi Ijah. Bi Ijah yang gak ditemuin bikin Pak Mukdi itu makin marah. Bahkan si Husna yang ngeliat Pak Mukdi nawarin kalau dia aja dia yang bikin kuah sotonya. Tapi dengan lantang, Husna malah diomel-omelin di dapur. Padahal Husna cuma niat baik ngebantu Pak Mukdi. Husna yang gak tahu, menurut dia tuh stok bumbu soto itu kan udah ada di kulkas. Jadi ya tinggal dibikin aja. Salahnya di mana? Pak Mukdi masih terus nyari Bi Ijah. Pas nemuin, Bi Ijah itu diomelin abis-abisan. Bi Ijah cuma diem gak banyak ngomong. Karena yang Nur tahu, yang bikin kuah sotonya, kalau nggak Pak Mukdi sendiri, ya Bi Ijah yang dipercaya. Karyawan yang lain mulai nggak semangat kerja. Tapi Pak Mukdi selalu menjanjikan ke mereka kalau gajinya bakalan dinaikin lebih banyak dari biasanya. Gak lama dari itu ada rombongan bis, di dalamnya ada 5 orang. Mereka pesen soto babat, soto daging sama lontong. Nur yang nganter makanannya, mereka sampai nambah 3 es teh jumbo. Waktu Nur nganter, ada salah satu yang nanya, "Mbak, di sini rame banget ya?" "Iya Pak, kebetulan ada salah satu orang pintar yang bisa ngelihat hal-hal goib." Tiba-tiba dia kaget. "Apa itu?"
Nur dengar mereka lagi ngobrolin sesuatu. Karena dia pengen tahu, dia sengaja ngambil mangkok kotor di sebelahnya biar bisa denger obrolan mereka. Soalnya Nur ini emang udah lama ngerasa ada yang janggal semenjak rombongan orang-orang minggu lalu yang gak makan sotonya sama sekali. "Lihat Kang, ini belatung.